Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, curi pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ditulis oleh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Masuklah pada hadis yang ke-13, pertemuan yang ke-13, hadis yang ke-12. Diriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dawsi, atau yang masyhur dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i, kalau mau melihat kualitas isi seorang muslim, keislaman seorang muslim itu apanya yang dilihat? Apakah jubahnya? Apakah aksesorisnya? Apakah dia rajin puasa sunat? Apakah dia rajin sholat berjamaah? Itu semua baik. Pakai sorban baik, pakai jubah baik, itu semua sunnah Rasulullah SAW. Tapi kita melalui hadis yang singkat padat diberikan satu cara untuk menilai seorang muslim. Tentunya setelah mengkaji hadis ini, kita tidak menilai orang lain, tapi kita pakai untuk menilai diri kita sendiri. Kira-kira saya ini sudah masuk tak dalam kategori muslim yang berkualitas? Peci saya, koko saya, sorban saya, sarung saya, apakah itu menjadi standar ukuran? Maka kata Nabi, min husni islamil mar'i, kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, apanya dipandang? Tarkuhu ma la ya'nihi, ketika dia mampu meninggalkan perbuatan, ucapan, tindakan, tingkah laku ma la ya'nihi, yang tidak berguna dan tak ada manfaatnya. Status hadisnya hadisun hasan, yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu', bagi yang membagi hadis menjadi 4. Hadis ini disebutkan oleh Imam Abu Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, disebutkan oleh Imam Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban, disebutkan oleh Imam Ibn Majah dalam kitab Sunan Ibn Majah, disebutkan oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, dalam kitab Al-Muwatta, Muwatta Imam Malik. Jadi hadis ini tidak lagi diragukan sebagai dalil dalam berdalil sebagai amal soleh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Min husni Islam, pendek bagi adik-adik yang mau menghafal hadis-hadis pendek, mudah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah sikap dia dalam meninggalkan perbuatan, tindakan, tingkah laku yang tidak berguna dan tak bermanfaat. Itulah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang salatnya khusyuk, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, mereka meninggalkan perbuatan lagwi, lagha. Man la'ibal hasa faqad lagha, siapa yang main-main batu ketika khatib naik ke atas mimbar, maka dia sudah melakukan perbuatan lagha. Waktu itu Masjid Nabawi belum ada pasir, belum ada semennya, lantainya masih pasir. Lalu ada orang yang duduk itu ketika khatib sedang khutbah,
dimain-mainkannya batu-batu yang ada di atas pasir. Maka apa kata Nabi? Man la'ibal hasa faqad la. Siapa yang memain-mainkan batu, maka sia-sialah dia. Lawa, laghu, sia-sia. Perbuatan dalam hidup ini ada dua. Perbuatan yang bermakna, perbuatan yang sia-sia. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana sikap dia terhadap perbuatan yang sia-sia. Alhamdulillah, malam ini dari mulai duduk menjelang maghrib, perbuatan kita ini tak ada yang sia-sia insyaallah. Duduk di masjid, langkah kaki kanan, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, sudah mulai bernilai. Masuk ke dalam masjid dalam keadaan berwudu, menunggu azan berkumandang, malaikat tak berhenti mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Menunggu azan berkumandang. Setelah azan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar, langsung Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masing-masing mengambil kurma, memasukkan ke dalam mulut, baik yang puasa maupun tidak. Semuanya bernilai. Lalu kemudian salat berjamaah, salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu salatul fardhi, lebih utama daripada salat sendirian, bisab'in wa 20 darajah, 20 derajat, 27 derajat. Habis itu berzikir, habis itu berdoa, habis itu salat ba'diyah. Man shalla 12 rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana, rumah, tempat tinggal indah dalam surga. Salat ba'diyah maghrib termasuk di dalamnya. Dari maghrib ke isya 45 menit, stop. TV mati, HP mati, bergetar-getar tak apa-apa, semuanya stop, fokus mendengarkan kajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk orang-orang yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca firman-firman Allah, membaca penjelasan ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka mengkaji ajaran Islam. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Ta'ala mereka kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan itu. Habis itu salat isya. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shallal nisfal lail, dapat pahala macam salat malam setengah malam. Tidur jam 8, bangun azan subuh 9 jam. Siapa yang salat isya berjamaah dapat pahala setengah malam, 4 jam setengah. Luar biasa. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala salat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak, walaupun lumpuh, walaupun patah, walaupun putus, walaupun sakit, mereka akan datang walaupun merangkak. Sedangkan kita menunggu azan isya, kita manfaatkan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada yang kosong amal kita malam ini. Sampailah selesai sholat isya, kita lanjutkan setengah jam, kita lanjutkan tanya jawab, maka hampir tak ada yang kosong. Begitu pulang dari sini, itulah yang kita khawatirkan. Singgah teh talu, minumnya 5 menit, duduknya 50 menit. Abang di mana, kata istri? Sama ustadz nih, gitu. Kirimnya foto lama. Kenapa lama pulang? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, maka dia jihad fi sabilillah sampai pulang. Hafal pula dia hadis itu. Hadis yang lain tak ada hafal. Ini termasuk
Kalau betul kita sudah mengaji, maka meninggalkan perkara yang sia-sia. Duduk di tepi jalan tak tentu arah, menengok orang lalu lalang, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Mau tak ditengok awak pemata, mau ditengok berdosa. Akhirnya buka-buka tutup lah. Kalau mau menengok kualitas keislaman seseorang, pandanglah bagaimana dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Minum dari sini pulang silakan. Mau jalan-jalan sebentar tak masalah. Habis itu pulang cepat-cepat ke rumah, tidur. Sebetulnya ngobrol setelah salat Isya itu hukumnya makruh, kecuali bicara agama. Makanya Nabi bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Ya Aba Bakrin mata tutiru?" Hai Abu Bakar, kapan engkau salat witir? Kata Abu Bakar, ba'dal atamah. Atamah itu nama lain dari salat Isya. Saya salat Isya, setelah itu langsung salat witir. Tidur dia dengan wudhu Isya setelah salat witir. Jadi yang paling afdal itu tidur setelah salat Isya. Maka kalau tidur setelah salat Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 jam tidur, jam 1 tahajud, mudah bangun. Tapi masyarakat kita susah, justru tidur tengah malam. Tidur jam 1, jam 2, bahkan mungkin setengah 3 barulah tertidur. Kalau sudah jam 3 tidur, tak akan bangun jam 5, pasti bangun jam 7.30. Allah, sia-sia. Jadi kalau mau melihat kualitas pengajian orang, bagaimana sikap dia terhadap perbuatan yang tak bermanfaat. Kalau sudah rajin mengaji, mana-mana pengajian ikut, tapi masih suka lagi ikut lara, sia-sia, maka tak berkualitas keislaman kita. Mudah-mudahan sampai saat ini kita tetap menjaga kualitas ini, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sifatnya keluar, ada ke dalam. Salat keluar, ada tegak, ada ruku, ada sujud. Puasa keluar, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan lidah, tahan pikiran, tahan mulut, tahan nafsu. Membantu orang keluar, tenaga, peluh keringat, tetes air mata. Tapi ada yang sifatnya ke dalam, yaitu orang yang mampu menahan dirinya dari perbuatan yang tak bermanfaat. Makanya Imam, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, orang yang zuhud, namanya Ibrahim bin Adham. Suatu ketika dia melangkah, langkah 1, langkah 2. Begitu langkah 2, mundur dia balik. Langkah 1 maju, langkah 2 mundur dia lagi. Lalu kawan yang seperjalan sama dia bertanya, "Ibrahim, iya, tadi kau langkah 1 maju, pas langkah 2 kenapa kau mundur?" Langkah yang 1 itu bisa ku pertanggungjawabkan kepada Allah, tahu aku tujuannya. Tapi pas melangkah kedua, aku mulai tak tahu entah untuk apa. Maka daripada aku tak sanggup menjawab pertanyaan Allah, bagus aku mundur balik ke belakang. Berapa banyak langkah kita yang tak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Berapa banyak lidah kita yang tak dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sumpah serapah, caci maki, hamuk-hamun. Berapa banyak kedipan mata tak dapat dipertanggungjawabkan? Berapa banyak bisikan hati telinga tak dapat dipertanggungjawabkan? Makanya dalam Islam diajarkan kita menjadi makhluk yang bertanggung jawab terhadap apa yang di telinga, apa yang di mata. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, mata, wal fuad, hati. Kenapa tak ada disebut mulut? Yang ada dalam ayat itu telinga, mata, hati, tak ada disebut mulut. Sedangkan yang di hatimu pun kau akan ditanya, apalagi yang tercetus keluar dari mulutmu. Innal kalama lafil fuadi, kalam, kalimat itu letaknya di dalam. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lisan, alal fuadi dalila, untuk menjadi dalil, untuk menjadi bukti, untuk menjadi saksi apa yang ada di dalam hati. Apa yang terbersit di hatimu, itulah yang tercetus di lidahmu. Kalau di hati itu sia-sia,
maka yang keluar dari mulut pun sia-sia. Makanya ketika ada seorang sholat, disapu-sapu, dielus-elusnya jenggotnya. Datang seorang bertanya, itu orang yang sedang menyapu-nyapu, menarik-narik janggutnya itu khusyuk apa tak khusyuk? Idza khasha'al qalbu la khasha'atil jawarihu. Kalau hati itu khusyuk, maka anggota tubuh pun ikut khusyuk. Kalau hati itu tenang, maka anggota tubuh pun ikut tenang. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Oleh sebab itu maka jangan sampai ada satu detik pun waktu kita ini yang tak dapat sebagai amal soleh. Fa amman saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dialah orang yang hidupnya radiyah, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fa amman saqulat, siapa yang berat timbangan amalnya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, dialah orang yang hidupnya di akhirat diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini untuk amal, bukan untuk berat badan. Ada orang pergi umroh, sampai di tempat cop paspor, ditanya sama orang Arab, ente kenapa gemuk sekali, kata orang Arab. Dibacakannya ayat itu, fa amman saqulat mawazinu, siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dialah hidupnya diridhai Allah. Ini kisah nyata nih, jamaah kita juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun perbuatan ini akan dipertanggungjawabkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi. Bersyukur kita kepada Allah. Andai mati kita malam ini, kita bisa jawab, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tak bermanfaat. Maka kita buat skala prioritas. Amat sangat penting, sangat penting, penting, kurang penting, tidak penting. Nah, ini namanya fiqhul aulawiyat. Amat sangat penting, penting, kurang penting, tidak penting. Nah, kira-kira kalau kita mau berbuat ini, mana? Masuk kelas yang mana dia? Malam ini ada pengajian arba'in di Masjid Raya. Tapi ada pula tetangga dekat rumah kenduri. Nah, ini mana ini? Mana yang amat sangat penting? Mohon maaf Pak Ustadz, saya tak datang malam ini. Kenapa? Karena menurut saya yang dekat rumah ini amat sangat penting. Kenapa? Motong kambing dia tadi. Sedangkan Masjid Raya air putih pun kadang tak dapat. Jadi skala prioritasnya itu masih lagi materi, materialistis. Kenapa kau tak datang pengajian? Ustadz, tetanggaku ini sudah macam saudara kandung. Kalau aku mati nanti dia yang akan ngurus jenazah. Ini anak dia meninggal, aku harus menyenangkan hatinya. Sedangkan pengajian di tempat Ustadz itu ada streamingnya. Jadi aku tetap datang ke rumah dia, walaupun badanku di sana, tapi hatiku tetap bersama dengan Ustadz di pasar Senapuan. Gimana caranya? HP ku hidupkan, earphone tetap menyala. Orang tuh mengangguk, aku ngangguk juga. Oh, cerdas, pandai. Nah, ini jadi kira-kira skala prioritasnya kemana? Amat sangat penting, sangat penting, penting, kurang penting, tak penting. Nah, oleh sebab itu maka kita mesti berijtihad, berpikir, ini apa positifnya? Ambil kertas, garis di tengah. Ambil whiteboard, ambil spidol, garis di tengah. Kalau aku lakukan ini positifnya 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ini aku lakukan mudaratnya 1, 2, 3. Ada maslahat, ada mudarat, ada manfaat, ada negatif. Maka dalam hal ini darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didulukan
daripada mengambil manfaat. Sampai hati Pak Ustadz tak datang acara walimah anak saya kemarin ya. Capek-capeklah kami ngantar undangan ke tempat Ustadz. Teganya Ustadz tak datang. Kalau saya datang, A, silaturahim tersambung. B, bisa bertatap muka. C, bisa ngobrol-ngobrol meringankan beban pikiran. D, bisa pula ada makan enak. C, masuk. Mudaratnya A, mata kotor menengok rok pendek. B, rusak pikiran karena dari mata masuk ke dalam akal, otak rusak. C, datang mudarat yang lebih besar. Maka dalam hal ini mana yang lebih kita kedepankan? Oleh sebab itu maka ini semua bagian dari cara mengukur min husni islamil mar'i. Kalau ingin mengukur keislaman, kualitas Islamnya seseorang, Islam itu kan cuma 5 Pak Ustaz. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Maka mungkin kita lihat yang 5 ini kalau mau lihat keislaman dia, bagaimana syahadatnya, bagaimana salatnya, bagaimana puasanya, bagaimana zakatnya, bagaimana hajinya. Betul. Tapi hadis itu bukan cuma itu. Nabi mengingatkan, kalau masih dia belum mampu memperturutkan kehendak Allah, dikalahkannya kehendak Allah, diperturutkannya kehendak hawa nafsunya, sehingga gagallah dia dalam kualitas keislaman. Ngaji rajin, game online istiqomah. Ngaji rajin, main judi-judi kartu tak juga berhenti. Kau kenapa ini? Ngisi-ngisi waktu kosong aja Pak Ustaz. Apa pula ngisi waktu kosong? Allah Ta'ala bersumpah demi waktu kosong. Orang barat kebudayaannya materi, maka dia pakai materi. Time is money. Waktu adalah uang. Karena bagi dia segala sesuatu dengan uang, materi. Sedangkan dalam Islam tidak. Waktu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ditanya di padang mahsyar nanti bukan anak, bukan istri, bukan jamaah. Yang pertama ditanya, la tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam tidak akan bergeser di padang mahsyar, tetap tegak berdiri hatta yus'al, sampai disoal, sampai ditanya tentang apa? An arba, 4. Yang pertama, an umrihi fima afnah, umur kemana saja kau habiskan. Alhamdulillah jamaah selama ini umurnya habis untuk mengaji semua. Malam ini di mana? Di sini. Habis dari sini kemana? Pengajian di An-Nur dengan Ustadz Dr. Helmi Basri, Maqasid Syariah. Besok sama siapa? Dr. Mustafa Umar. Habis itu dengan siapa? Dr. Saidul Amin. Habis itu dengan siapa? Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Habis itu dengan siapa? Dr. Kusairi. Habis itu dengan siapa? Ustadz Samsudin Muir. Hampir tak ada waktunya itu yang kosong, berisi semua. Tak ada celah. Saddul Khalal, filosofi solat harus ada kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Jangan sampai ada celah. Ketika ada celah, di situ pintu setan masuk. Saddul Khalal, tutup celah. Luruskan shaf, tutup celah. Apa makna tutup celah? Celah kaki, celah bahu. Tapi waktu kita jangan sampai ada celah, setan masuk ke dalamnya. Setan amat sangat pandai. Dia memanfaatkan semua aspek. La atiyannahum min baini aydihim, aku datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Tak mempan dari depan, datang dari belakang. Tak mempan dari kanan, datang dia dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, tak akan kau dapati sebagian mereka bersyukur, sebagiannya kufur. Itulah yang dikatakan Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku itu yang bersyukur. Makna syukur dengan mulut alhamdulillah wa syukru lillah, dengan perbuatan jangan sampai ada yang kosong, hampa, sia-sia. Maka dalam Islam diajarkan fa iza farata fansab. Kalau selesai dari suatu aktivitas, pindah ke yang lain, tak pernah berhenti. Tapi jangan sombong, jangan angkuh. Wa ila rabbika farghab. Setelah kau berusaha mengisi waktu, engkaukah yang berbuat itu? Tidak. Ini karena daya dan upaya dari Allah. Hebatnya
jangan lupa sebut Allah. Alhamdulillah, mantap ya, Allahu Akbar, hebat ya, Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah, la yasukul khaira illallah, la yasrifus su'a illallah. Balikkan kepada Allah, karena kalau tidak balik kepada Allah, setan juga sedang bermain kita dalam ujub. Ijabul mar'i bi nafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang ujub, kagum, terlalu kagum terhadap diri sendiri, menunjukkan lemahnya akal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak perbuatan yang membuat Islam orang tak berkualitas, inilah masalah waktu. Alhamdulillah, umat Islam itu semua aktivitasnya bernilai ibadah. Tidurnya ibadah, bismika Allahumma ahya wa amut. Makannya ibadah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Duduknya di sini 1 jam 2 jam ibadah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Tidurnya pun ibadah, bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi jangan dibaca sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang hampa, tak ada yang sia-sia. Tapi godaan zaman sekarang luar biasa. Kalau tidak kita pandai-pandai mengontrol diri, maka habis waktu kita dibuat Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, ini semua luar biasa, habis. Maka kita sadar, saya ini orangnya Pak Ustadz tak tahan menahan emosi, saya mudah marah, meletup-letup. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Oh, jangan kau tonton ustadz-ustadz yang memicu kemarahan. Ketemu saya di airport, anak muda tegap, saya nih Ustadz kalau sudah melihat ceramah-ceramah yang membangkitkan emosi itu mau saya banting aja HP ini Pak Ustadz. Kau mesti kenali dirimu. Tidak ada yang paling kenal dengan kita kecuali diri kita sendiri. Kau kenal dirimu? Ya, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa dirinya. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Kau cari ustadz yang lembut-lembut. Siapa dia? Ustadz Yusuf Mansur, A'agim yang lembut, ya, menenangkan hati. Mama Dede, Ustadz Maulana, tenang saya dengar. Bagus. Alhamdulillah Pak Ustadz. Betul kata Pak Ustadz. Setelah saya beralih ini agak tenang saya Pak Ustadz. Kalau tidak memang menahan ini luar biasa. Apalagi yang video yang mencaci maki Pak Ustadz, aku pun marah juga, bukan kau aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenali diri baik-baik. Saya nih Pak Ustadz, kalau sudah megang HP pasti lama, dari 2 menit menjadi 4 menit. Nantilah sampai baca Quran tertunda, sampai muhasabah tertunda, sampai tidur tertunda. Kalau sudah tidur terlambat, pasti tahajud terlambat, pasti hilang, pasti tak sholat subuh, pasti hilang jamaah. Itu sudah seperti batu yang disusun, kalau sudah jatuh satu habis. Azam, saya malam ini tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3 supaya mudah bangun. Maka begitu azam, pasang, matikan. Nah, ini kitalah yang mengatur bagaimana supaya HP itu tak menguasai kita, kita yang menguasai dia. Tapi yang dimuliakan Allah, saya ini orangnya pemarah, saya tak tahan emosi, terganggu emosional saya kalau melihat komen-komen nih Pak Ustadz. Oke, kalau gitu jangan kau baca komennya. Gimana cara membuatnya biar supaya tak ada komen itu? Nggak bisa. Ajari Pak Ustadz, mana saya tahu. Tanyalah anak-anak saintek yang hebat itu, biar dibuatnya komennya hilang. Saya mau buat komen tetap ada Pak Ustadz, tapi yang muji-muji aja bisa enggak? Lovers aja, haters tak ada. Oh, tak bisa. Karena hidup ini mesti seimbang. Ada resiko, ada pilihan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya duduk sama dia, diajaknya saya minum malam ini, manfaatnya berapa, ruginya berapa, mudaratnya berapa, maslahatnya berapa. Kita pikir, oh saya bisa menyambung silaturahim. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, dalam menyambung tali silaturahim. Tapi kalau sudah duduk sama dia, nanti akan membicarakan aib dari mulai abjad huruf A
Macam bacakan absen, gimana Syanu, gimana Syanu, gimana Syanu, gimana Syanu, A, B, C, D, E. A, Abdul Somad dulu. Ada yang lain. Ingat, kalau ada orang selalu membicarakan aib orang lain dengan engkau, ada seseorang yang suka membicarakan aib orang lain dengan engkau, yakinlah ketika kau tidak ada, maka dia pasti akan membicarakan engkau dengan orang lain. Itu pasti. Oleh sebab itu kita pikir baik-baik. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Begitu kata orang Melayu. Pikir itu pelita hati, lama-lama berpikir sakit hati. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang diberikan Allah kepada kita yang tak diberikan kepada yang lain. Nah, inilah dia, afala ta'qilun. Akal, bahasa Arabnya aqala, akal, dari 3 huruf. Datang, hadara, hadir. Mati, mata, mati. Minum, syariba, minum. Makan, akala, makan. Keluar, kharaja, masuk, dakhala. Akal, aqala. Aqala dalam bahasa Arab artinya tali. Orang Arab setelah dipakainya ghutrah kain yang menutup kepala, habis itu dipakainya tali yang mengikat supaya jangan dihembus angin terbang. Maka orang Arab menyebut iqal, tali pengikat. Tapi karena orang Saudi Arabia menyebut qab itu G, maka disebut igal. Makanya Bapak Ibu kalau mau beli pakaian Arab, setelah beli ghutrah, kain pengikatnya itu igal. Berapa satu? Tali. Kenapa akal itu disebut tali? Karena ada yang dia ikat. Apa yang diikatnya? Hawa nafsu. Maka kalau ada orang yang hawa nafsunya liar, lepas, tak bisa dia ikat, berarti tak ada talinya, tak ada akalnya. Kalaupun ada, mungkin ada tapi ikatannya longgar. Ada model akal nih macam ikatan simpul mati, harga mati, tak bisa tawar menawar, mati. Tapi ada model akal ini simpul ikat tali sepatu, terasa sempit, longgarkan. Sedangkan kita kalau sudah azam tekad, saya harus tekad menjaga diri saya akan melaksanakan menjauhkan diri dari yang tidak bermanfaat, maka kita mesti tanya diri kita, kira-kira bermanfaat atau tidak. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sebelum tidur malam diambilnya rotan, dipukulnya tapak kakinya. Hai kaki, kemana saja ini tadi siang berjalan? Oh, boleh menghukum diri sendiri berbicara, ya. Anas bin Malik bersembunyi dari balik dinding, didengarnya dari balik dinding tu Umar bin Khattab berbicara. Oh jiwa, kemana saja engkau hari ini? Oh diri yang hina, apa saja yang sudah kau lakukan? Ini muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum engkau dihitung Allah. Wazinuha, timbang-timbang sebelum engkau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu kita jangan sampai berpikir, jangan sampai melangkah, jangan sampai bergerak sebelum kita tahu apa manfaat, apa mudaratnya. Kalau ada manfaatnya, laksanakan. Kalau hanya menimbulkan mudarat, jangan. Bersyukurlah kalau masih punya kawan. Ketika kita mau melakukan perbuatan yang mudarat, datang dia menasihati. Jangan. Nanti kalau kau lakukan ini mudarat nih, berbahaya. Tapi biasanya jiwa hawa nafsu ini menolak, melawan. Sama kawan-kawan yang begini kita hindarkan dia, kita jauhi. Malah kita dekati dengan orang yang selalu memuji. Walaupun kita salah dia puji. Prinsipnya asal bapak senang. Gimana pendapat kau? Mainkan pak, lanjutkan, mantap ini, teruskan. Padahal menjerumuskan kita ke dalam azab Allah. Bersyukur adik-adik yang punya komunitas Walum Silaturahim Remaja Masjid Mutmainnah, Ikatan Remaja Masjid An-Nur Irma, Fodamara. Ketika akan melakukan perbuatan yang sia-sia, lawa, maka datang yang lain menasihati. Jangan. Apa kamu ikut campur saya? Ini kan privasi saya. Ini kan urusan saya dengan Allah. Ini urusan saya, jangan campur tangan. Ini orang belum Islam. Karena makna Islam adalah watawasau bil haq,
wa tawasau bis sabr. Kalaulah Islam itu cuma salat, yang penting aku sudah salat, puasa, yang penting aku sudah puasa sunat, zakat, yang penting aku sudah pergi ke Basnas Badal Amin Zakat Nasional, umrah, yang penting aku sudah ke Makkah tawaf sa'i tahallul. Bukan itu. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang paling baik, the best. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kau bisa ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar, dan bisa kau larang orang lain berbuat mungkar. Makanya kacamata cara pandangnya mesti Islamic view, cara pandang Islam. Kalau tidak kita akan suuzon sama orang. Kenapa bapak tuh setiap ketemu di jalan resek dia nanya-nanya saya? Terserah saya mau pergi kemana, mau jalan sama siapa, ngapain dia nanya-nanya saya? Padahal saat itu bapak itu adalah teman bapakmu dan dia ingin menyelamatkan engkau dari perbuatan yang dilarang Allah. Tapi karena kita sudah kadung memandang orang dengan pandangan bukan pandangan Islam, kita anggap dia sudah masuk intervensi privasi kepribadian kita, akhirnya kita emosi dan marah. Maka Islam tidak melarang orang marah. Islam hanya menempatkan marah kepada siapa kau marah, untuk apa kau marah, kapan kau marah, apa manfaat dari marah itu. Dengan mengaji bukan berarti orang tak marah. Dengan mengaji bukan berarti orang tidak emosi. Islam tidak membunuh emosi. Islam tidak membuang marah. Nabi pun marah, Nabi pun emosi. Tapi kapan emosi, di mana, untuk siapa, dan apa manfaatnya? Oh, kalau marah melihat perbuatan mungkar, ketika agama Allah dilecehkan, ketika agama Allah dihina, ketika ulama dikriminalisasi, marah dia. Saat itu marahnya beralasan. Itu yang disebut dengan al-hubbu fillah wal bughdu lillah, cinta karena Allah dan marah pun juga karena Allah. Tapi kalau sudah sebabnya hilang, dia tetap sayang. Itulah yang dicontohkan Nabi SAW kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ayahnya bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan musuh bebuyutan Nabi SAW. Lebih 2000 pasukan dia bawa untuk menyerang kota Al-Madinah Al-Munawwarah pada perang Uhud tahun ketiga. Luluh lantak, hancur, patah gigi, menetes darah dari pelipis Nabi. Dia dengan tali kekang kuda hitamnya menantang, mana Muhammad? Sahabat sudah membawa Nabi ke tepi bukit Uhud. Tapi kemudian 8 tahun sesudah itu, 5 tahun sesudah itu, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, Nabi membawa 10.000 pasukan perang masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dendamkah Nabi? Marahkah Nabi? Tidak, karena kekufurannya, perlawanannya tak lagi ada pada dirinya. Yang dibenci bukan fisiknya, yang dibenci bukan wajahnya, yang dibenci adalah perbuatan kekufuran dan kemusyrikannya. Tapi ketika perbuatannya sudah baik, kufurnya sudah hilang, syiriknya sudah tak ada, yang keluar dari mulut Nabi adalah man dakhala baita Abi Sufyan, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, dia tidak akan diganggu. Seringkali perbuatan sia-sia menghinggapi orang karena marah dan emosi. Perbuatan sia-sia menyebabkan orang tidak lagi bisa berpikir untuk objektif. Yang ada hanyalah like and dislike. Kalau sudah suka, apapun yang dilakukannya benar. Kalau sudah benci, benar pun yang dilakukannya salah. Macam orang sakit gigi. Orang sakit gigi, senyum pun orang dikatanya mengejek, menyanyi pun orang dia marah. Kalau ada yang tersinggung dengan cakap saya ini sedang sakit gigi berarti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, pandanglah sehebat apa dia meninggalkan perbuatan yang tak bermanfaat. Ini HP bagus, tapi kata hawa nafsu kau beli yang lebih mahal, nanti kau akan dianggap orang kaya, nanti kau akan dihormati orang. Ini high style, ini prestis. Apa manfaatnya nih kalau saya beli? Jangan-jangan orang sebenarnya cuek aja, kita aja yang merasa. Kita aja merasa. Wala udhillannahum, aku sesatkan mereka. Setelah aku sesatkan, wala umanniyannahum,
aku buat mereka berangan-angan, berhalusinasi. Orang yang operasi plastik itu, orang lain menengok dia ngeri, orang lain menengok dia takut, orang lain menengok dia ini menakutkan. Tapi setan sudah mempengaruhi. Kau cantik, kau hebat, kau ganteng, kau bagus, kau lebih. Setan punya kerjaan. Salahkah setan? Salah. Tapi kita juga lebih salah karena kita menyediakan pintu celah dia untuk masuk ke dalam diri kita. Kita tutup pintu celah itu. Di antaranya adalah karena lalai, karena lupa. Saat lupa dan lalai itulah dia masuk. Nauzubillah. Maka sering-sering ikut pengajian terus, baik yang langsung maupun rekaman, baik ke masjid maupun streaming, selama mendatangkan manfaat. Kalau saya dengar ini, apa manfaatnya? Kalau saya tengok ini, apa manfaatnya? Jalan ke mall boleh, tapi sering-sering akan menjadi kita konsumtif, ingin lebih. Ada tempat berjalan lain. Panti jompo melihat bagaimana diri kita 40 tahun yang akan datang. Abdul Somad, sekarang kau 41 tahun. Kau mau melihat dirimu 40 tahun akan datang? Mau melihat bagaimana orang umur 80 tahun? Pergi ke panti jompo. Ayah tak ada, emak tak ada, istri meninggal, anak sudah menikah, punya kehidupan sendiri, tinggal sebatang kara. Saat itu kita sedang melihat diri kita. Pergi ke panti jompo, pergi ke panti yatim, panti asuhan. Saat itu kita sedang melihat anak kita besok hari. Hari ini kita mengusap kepala anak orang, besok pagi kepala anak kita yang akan diusap orang, karena kita tidur malam dan tak bangun lagi untuk bangun pagi bersama anak-anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kunjungan saya hari libur ini mendatangkan manfaat atau mudarat? Tempat yang ramai-ramai cukuplah sudah. Tempat yang melupakan pada Allah cukuplah sudah. Pergilah ke tempat-tempat yang kira-kira membuat kita makin bersyukur. Lihatlah video-video pendek yang ada di grup kiriman kawan-kawan. Bagaimana orang yang cacat seumur hidup tidak akan mungkin berubah dengan operasi, tapi tetap masih bisa menikmati hidup. Seorang anak yang tangannya putus dua-duanya masih sempat menyuapkan nasi ke mulut ibunya dengan mulutnya yang memegang sendok. Itu kalau ada orang tak menangis melihat itu memang sudah tak ada pulsanya memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan canggihnya teknologi bisa membuat orang makin lupa kepada Allah, makin jauh. Tapi dengan canggihnya teknologi, ada gambar yang tidak bisa bercerita, tak bersuara, tapi kita memaknainya 1000 kata. 1000 kata keluar dari mulut Ustaz Somad belum tentu menyentuh hati manusia, tapi gambar yang menyentuh hati. Kira-kira kalau ku kirim gambar ini, dia makin ingat Allah atau makin lupa? Kira-kira kalau ku kirim suara ini ada tak manfaatnya? Ada, mengingatkan kita bahwa waktu azan Isya sudah masuk. Maka kita lanjutkan setelah salat Isya. Ingat hadisnya, min husni islamil mar'i. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi. Lihatlah bagaimana dia bisa meninggalkan perbuatan yang tak ada guna dan manfaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian. Sebelum orang taubat, sebelum hijrah, dia berat meninggalkan yang haram. Meninggalkan khamar berat, karena dia sudah candu. Meninggalkan narkoba berat, karena kalau lepas dari itu dia sudah keterikatan. Meninggalkan zina berat, karena sudah mabuk. Tapi ketika dia sudah taubat, dia sudah hijrah, dia sudah jadi mu'alaf masuk Islam. Bagi yang non muslim, apakah berhenti dia dari perkara-perkara yang tidak penting ini? Justru makin berat, karena yang sebelumnya itu jelas ini halal, ini haram. Nah, setelah dia hijrah, dia tidak lagi berhadapan dengan yang haram, tapi dia berhadapan dengan yang mubah. Tapi yang mubah itu tak ada maknanya. Inilah kualitas keimanan seseorang. Yang sebelumnya semifinal, babak penyisihan, tapi ini sekarang final. Finalnya bukan lagi antara khamar dengan zam-zam. Finalnya bukan lagi antara, maaf,
daging binatang haram dengan sapi, tapi antara yang halal dengan yang halal, tapi yang satu ini bermanfaat, yang satu lagi tak ada manfaatnya. Ma la ya'nihi fil ma'kali wal mashrabi wal malbas, dalam 3 perkara. Perkara tak penting dalam masalah makal, makanan. Nasi 1 sendok besar dengan ikan dengan kuah gulai cukuplah. Tapi kata hawa nafsu, prestis, kalau tidak kau buatkan 1 ekor kambing panggang utuh, berarti jamuan kau ini belum hebat. Masa kawan kemarin yang tidak terlalu kaya bisa, masa kau tak bisa? Akhirnya ini halal, kambing halal. Tak ada orang mengatakan kambing guling itu haram. Tapi ketika muncul keinginan memperturutkan hawa nafsu, masa tetangga yang berapa kaya kemarin bisa 1 kambing utuh, kamu kalau gitu sapi lah, sapi letaknya di atas meja. Kalau mengundang anak yatim pati jompo tak apa-apa. Ini hanya dimakan 2 kali 3 orang, habis itu diterbuang mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Ada rumah makan yang tujuannya bukan untuk kenyang, tapi untuk prestis, untuk menunjukkan kalau sudah makan di sana high style. Padahal kita sampai di situ pun tak lalu kita makan. Menengok jagung di sup pakai daun-daun belendir, nengoknya ini makanan mahal nih Pak Ustaz, baguslah daun ubi sama belacan lagi gitu kita. Tapi yang dilihat bukan makanannya, tapi prestisnya, tapi bahwa ini ada sesuatu yang dibalik ini. Kalau sudah pernah di sini berarti kita punya halal, dia bukan haram. Tapi malah yakni, apa manfaatnya buat kita, apa gunanya, apa untungnya? Hanya kebahagiaan sesaat, euforia saja. Fil ma'kal, dalam hal makanan. Wal mashrab, minuman. Sampai 1 gelasnya $100, 1.300.000. Nanti saya sebutkan namanya, tersinggung pula. Coba Ustaz cicipi dulu nih Ustaz. Saya minum lah. Caranya Ustaz jangan langsung ditelan, terus dikulum-kulumkan, udah agak terasa sedikit asam, telan. Gimana Ustaz? Pahit, saya bilang. Pahit. Tak ada gula di sini. Tak boleh pakai gula. Prestis saja. Saya yakin yang lain itu pun merasa pahit juga. Cuman kan mantap kan? Mantap. Tak apa yang mantap. 1.300.000 1 gelas. Bayangkan kalau dibayarkan ke anak sekolah MDA yang sebulan 10.000, 1 orang 10 bulan 100.000, 13 anak MDA sudah selamat. Berapa sekolah yang bisa terbantu? Tapi ya dasar kerja setan. Memang setan. Dia tidak melihat kita minum yang haram. Ini bukan minum khamar, ini bukan sabu-sabu, halal dia. Tapi apa efeknya? Manfaatnya apa? Kira-kira gunanya apa? Fil ma'kal, dalam hal makanan. Wal mashrab, dalam hal minuman. Wal malbas, dalam hal pakaian. Pakaian yang mahal, megah, mewah. Saya pergi ke mall, saya tengok baju kemeja sampai 1,5 juta. Ini makainya bersandar ke kursi pun segan kita. Begini aja. Turun saya ke bawah, saya lihat ada tulisan diskon 70%, 100.000. Saya tanya, Mbak ini betul 100? Betul Pak, katanya. Saya beli 3 biji, iya. Sedap juga dipakai, sama aja. Oleh sebab itu maka apa yang kita pakai, apa yang kita minum, apa yang kita makan, kita renung. Kira-kira apa manfaatnya? 1,5 juta, sementara ada yang 100.000. Kita pakai yang 100, lalu yang 1.400.000 diantarkan ke panti asuhan, antarkan ke panti jompo, bayarkan sekolah mereka, belikan kursi yang patah, belikan whiteboard spidol, belikan AC. Maka manfaatnya, rahmatnya lebih panjang. Tapi memang orang tidak tahu. Ada orang-orang yang menikmati hubbul jah, hobi, cinta
suka dilambung-lambungkan ke orang. Wah Pak, kemarin belum pernah ada orang yang minum minuman macam Bapak minum kemarin. Yang minum itu cuma 2 aja di dunia ini Pak. Bapak yang kedua. Yang pertama siapa? Fir'aun. Oh, melambung. Ini unlimited edition nih Pak. Tak banyak di dunia ini. Ini yang di dunia ini cuma 5 orang aja makai. 1 di Afrika, 1 di Australia, 1 di Eropa, 1 di Amerika, 1 di Asia. Yang di Asia ini pun tak banyak. Bapak yang makai. Jadi cuma saya. Iya. Emangnya setelah itu apa? Mati, tinggal. Pucat wajahnya mendatangi saya. Ustaz, kenapa Pak? Ada Ustaz nampak jam tangan saya yang harga 50 juta tadi di... Entah siapa yang bertanya. Apa salahnya? Tak ada salah. Ini bukan haram. Ini bukan babi. Janganlah sebut-sebut babi di masjid Pak Ustaz. Ini bukan B2. Ini bukan benda haram. Ini cerita masalah min husni islamil mar'i. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi. Lihatlah bagaimana ketika dia punya sikap meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat, beralih kepada yang bermanfaat, beralih kepada yang sangat bermanfaat, beralih kepada amat sangat bermanfaat. Makanya kita amat sangat salut dengan jamaah yang biasa-biasa saja, makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat makan, rumah makannya, tempat minumnya kalau dia ngajak kita ngobrol, gaya berpakaiannya. Tapi rupanya dia amat sangat kaya dalam hal finansial, tapi tidak di situ cara menunjukkannya. Menunjukkan kekayaan bukan di sini Pak Ustadz. Menunjukkan kekayaan adalah berapa anak tahfiz Quran yang bisa kita tanggung, berapa program karantina Quran yang bisa kita tolong. Disitulah baru nampak. Jadi kembali lagi, malam ini kita sedang diajak mengukur kualitas keislaman kita. Setelah tahu hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hanya 7 kata, mudah mengingat hadis malam ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Malam ini kita sedang mengukur. Hai Abdul Somad, kualitas keislamanmu bagaimana? Apakah kau masih terjebak pada makanan, terjebak pada pakaian, terjebak pada minuman, atau kau sudah selamat, kau tinggalkan yang tak bermanfaat menuju yang lebih berguna, menuju koleksi yang luar biasa. Ada orang mengkoleksi burung, ada orang mengkoleksi kucing, ada orang mengkoleksi ikan, ada orang, tak salah. Tapi apa manfaat dari koleksi itu kalau kita mati? Tapi ada pula orang koleksinya aneh-aneh, unik-unik, aneh-aneh. Bapak itu koleksinya Pak Ustadz, dikumpulnya anak yatim dari Papua sampai Aceh. Korban tsunami dikumpulnya, korban ini dikumpulnya, korban gempa, korban sinabung, korban, kumpulnya semua. Ada semua, ada. Jadi memang jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, macam-macam yang kita lihat. Ada orang hobi mengkoleksi sesuatu yang tak bisa menolong dia, tapi ada pula orang-orang yang menghobi mengumpulkan sesuatu yang kalau dia mati itu akan tetap mengalir. Mudah-mudahan kita termasuk yang lulus ujian kualitas keislaman ini insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah pengajian ini what's next? Apa? Setelah pengajian ini apa gerakan yang kita buat? Maka kita mesti berpikir tentang masalah pergaulan, tentang masalah lingkungan dekat rumah, tentang masalah makanan, tentang minuman, tentang pakaian, tentang sekolah anak, tentang gaya dan penampilan. Kira-kira ini amat sangat penting buat maslahat dunia akhirat saya, atau hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu belaka? Kalau ada gunanya, lanjutkan. Tapi kalau tak ada guna, hanya sekedar untuk membuat kekaguman-kekaguman pada diri, hanya sekedar untuk gaya hidup, hanya sekedar supaya dipuji-puji orang, maka berhentilah. Karena Islam kita ternyata belum berkualitas. Sudah punya, tapi kualitasnya lemah, rendah. Min husni islamil mar'i
Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, lihatlah, pandanglah bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat buat hidup dia. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, panjang umur badan sehat. Kita akan lanjutkan hadis yang ke-13 pada pertemuan akan datang insyaallah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk.